Ini laptop HP, bukan HP Spectre, bukan HP Envy. Tapi dia sama-sama Ultrabook 2-in-1 Flip 14 inch dengan hardware terbaru dan fitur-fitur yang serba mewah. Inilah penerus Spectre, namanya HP OmniBook Ultra Flip 14. Dari sejumlah Ultrabook Intel Core Ultra 200V series generasi terbaru yang udah kami cicipin, menurut kami inilah juaranya. Fitur dia paling lengkap, bisa di flip, performa oke, dan harganya pun sebanding dengan apa yang didapat. Secara desain dan build quality OmniBook series ini mengedepankan tampilan premium sekaligus portabilitas maksimal, namun desain ringkas. Ya wajar OmniBook Ultra Flip 14 ini mengisi segmen yang sama dengan HP Spectre 14 X360 sebagai penerus karena belum ada lanjutan Spectre yang menggunakan Intel Core Ultra 200V series. Konstruksi ya persis Spectre, solid dan premium udah pasti, seluruh frame dan casing terbuat dari aluminium sandblasted finishing polos. Karena dia flip, engselnya dengan mudah bisa diputar 360 derajat dari tablet, include stylus untuk memaksimalkan fungsi touchscreen. Secara fisik memang pretty much sama persis dengan Spectre 14 X360 tahun lalu, lebih simple dibanding Spectre 14 2022 atau 2023 tanpa aksen mengkilap di sekeliling frame. Nevertheless, tetap berasa barang mahal. Beratnya sekitar 1,3 kilo, bukan 2-in-1 paling ringan atau gimana, namun masih enak diangkut kesana kemari di tas selempang kecil. Ultrabook 20 jutaan gini mustahil pakai layar sembarangan. Alhasil dia pakai layar 3K OLED 120Hz VRR yang sekarang udah jadi standar Ultrabook. Tambahannya ini touchscreen support stylus 500 nits, nggak lupa dilapisi Gorilla Glass 5 untuk proteksi ekstra. Jadi layar tajamnya dapet, smoothnya dapet, terangnya dapet, kuatnya dapet, dan warnanya dapet. Sebuah panel yang begitu sempurna, baik sebagai layar laptop maupun layar tablet. Terkait percolokan, OmniBook Ultra Flip udah melupakan USB Type A. Di sisi kanan ada dua USB-C Thunderbolt 4 full function, di kiri ada satu lagi USB-C 3.2 Gen 2 full function, serta combo audio jack. Tidak ada slot microSD juga. Penempatan port USB-C di pojokan gini memungkinkan laptop bisa di flip tanpa harus copot pasang kabel. Wi-Fi pun udah Wi-Fi 7. Webcam ini resolusi tinggi banget, 8 megapiksel, tapi video dia hanya bisa ngerekam 1440p atau QHD dan itu udah lebih dari cukup pastinya. Yang support face unlock dan ada privacy shutter manual. Di samping tombol power yang nyatu sama sensor fingerprint. Next, ini soal prosesor Intel Core Ultra 7 258V Lunar Lake yang udah jadi standard issue di Ultrabook generasi terbaru. Bagi yang belum familiar, ini sebuah prosesor seri U17W yang sangat fokus efisiensi daya, tapi dilengkapi RAM on-chip 32GB yang super kencang, IGP Intel Arc 140V sebagai modul grafis Intel onboard terbaik saat ini, serta NPU Intel AI Boost baru standar Microsoft Copilot Plus PC. SSD bawaan pakai NVMe Gen 4 1TB. Alangkah baiknya kalau ada sekalian versi 2TB mengingat harga SSD saat ini sudah sangat terjangkau. Efisien namun tetap bisa memberi performa kerja yang solid adalah kunci yang habis ini kita bahas. Sebagai prosesor TDP 17W dan power limit 30-an watt tanpa hyperthreading, sekali lagi fokus CPU Lunar Lake berbasis proses 3nm ini adalah hemat daya dan performa single core tinggi. Jadi jangan terkecoh skor multicore karena faktanya dia tetap nggak bisa diremehin performanya untuk kerja keras macam render 3D dan edit video 4K. Semuanya lancar dan adem layaknya edit pakai laptop gaming entry level. Intel Arc 140V inilah alasannya. Dengan mayoritas game dan aplikasi visual mengedepankan kemampuan grafis dan memori besar. Ditambah optimisasi driver Intel Arc yang makin bagus dan upscaling XeSS atau FSR, game-game AAA pun bisa dimainin di setting tinggi. Siapa sangka Ultrabook HP dengan CPU Intel Low Power sekarang bisa jalanin Cyberpunk setting Ultra dengan performa yang sama antara dicolok maupun tidak. So far, kami pakai edit dan main game juga adem-adem aja. Ada sistem cooling dual fan standar Spectre yang udah biasa handle power limit lebih gede. Gue sendiri yang sehari-hari bikin konten bakal confident kok pakai laptop ini buat jadi daily driver. Selanjutnya, layout keyboard dan touchpad yang dipakai sama persis kayak Spectre 14. Touchpad ini sekarang pakai haptic feedback, bukan klik biasa, jadi emang butuh sedikit pembiasaan karena lebih sensitif dan gampang diklik.
Keyboard ya backlit putih biasa, ada fungsi FN lock, tombol power yang tuh fingerprint, tapi tombol panah atas bawah ngirit. Satu lagi hal yang amazing dari semua laptop Intel Lunar Lake, ingat baik-baik, adalah daya tahan baterai yang ekstra panjang. Gue coba playback YouTube, ini bisa tahan sampai 16 jam lebih, bersaing sama MacBook Air dan hampir menyamai efisiensi laptop-laptop bertenaga Snapdragon X. Efisiensi inilah yang bikin laptop-laptop Intel Lunar Lake begitu menggiurkan buat orang-orang sibuk yang biasa kerja secara mobile. Oh ya, sejak tahun lalu, HP Envy, Spectre atau Omnibook udah nggak pakai speaker label B&O, namun Poly Studio. Persis kayak Spectre 2024, kualitas quad speakernya sungguh mantap. HP Spectre series boleh udah digantikan oleh Omnibook. Tapi apakah Omnibook Ultra Flip 14 ini bisa digantikan alternatif Ultrabook Evo lain yang ada di Indonesia sekarang? Saat video ini dibuat, sayangnya belum ada 2-in-1 Lunar Lake lain yang dijual. Baik Acer Swift 14 AI OLED dan ZenBook S14 OLED keluaran akhir 2024 nggak bisa di-flip jadi tablet. Namun, boleh jadi alternatif lebih ringkas dan terjangkau jika sekedar butuh Ultrabook super efisien dengan teknologi SoC terbaru. Nah, 2-in-1 yang bisa jadi alternatif di sini malah sama-sama HP, yaitu Envy 14 X360. Desain nggak sepremium Omnibook, ada beberapa fitur yang dipangkas juga, tapi udah sama-sama pakai layar 3K OLED 120Hz support stylus, RAM 32GB, serta APU Ryzen AI 8840HS yang sangat mumpuni di segmen Ultrabook. Jadi jelas, Omnibook Ultra Flip 14 edisi Lunar Lake ini punya nilai jual unik yang menjadikannya salah satu opsi Ultrabook Windows terbaik, terlengkap, dan terringkas di awal 2025 ini. Semua laptop yang kami mention di sini bisa kalian dapetin dengan harga terbaik di toko partner kami yang serba lengkap, yaitu Agrest ID. Hehe. Sekian dulu dari gue, Mike, and as always, stay safe, stay healthy.